Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-10 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur hingga kita berada di bulan suci Ramadan. Ternyata Teh Depi, ketika ahli kubur ditanya, "Ma tatamannauna in raja'tum ila dunya?" Apa yang kalian harapkan seandainya ada kemungkinan untuk dikembalikan ke dunia? Rek menta naon lamun dibalikin ke dunia? Mereka menjawab, natamannauna ayyadraka syahra Ramadan walau yauman. Kami berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan walaupun hanya satu hari. Bayangkan, itu yang sudah meninggal dunia. Sementara kita yang masih hidup di dunia, banyak yang merelakan Ramadan berakhir tanpa mempunyai nilai sedikit pun. Nauzubillahi min dzalik. Sayang sebetulnya ya. Sayang banget. Betul. Maka mudah-mudahan menjelang fase kedua, walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi kita mengambil hikmahnya saja. Menjelang ayyamul maghfirah, hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu yang sangat kita dambakan bagaimana agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah. Pertanyaannya, kenapa kita pernah mendengar ayat Al-Qur'an yang menyeru kita untuk bertaubat dan memerintahkan kita untuk beristighfar? Iya. Kalau kita baca surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian kita juga membaca ayat yang memerintahkan agar kita beristighfar. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kamu sekalian dan kemudian bertaubatlah dari segala dosa dan kekhilapan. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Bahkan kita sering mendengar hadis yang populer, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah. Satu, membawa fitratul Islam, membawa fitrah, potensi keislaman. Yang kedua, yang dimaksud dengan yuladu 'alal fitrah, manusia lahir tidak membawa setitik pun dosa dan noda. Maka di dalam Islam tidak dikenal adanya dosa keturunan. Walaupun orang tuanya al-asin, orang yang banyak maksiat, maka bayi yang lahir walaupun hasil hubungan maksiat, maka anaknya tidak terbawa maksiat walaupun terdampak dengan maksiat orang tuanya. Jadi bersih saja sudah ya. Bersih, tidak tapi ada. terdampak. Minimal Ada label-label sosial yang tidak menyenangkan untuk anaknya. Adapun di hadapan Allah, dia itu bersih, tidak ada sedikit pun dosa. Kemudian beranjak dewasa, masuk akil balik, datanglah tugas seorang hamba. Kita mafhum apa yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar manusia beribadah. Beribadah itu intinya adalah ada di dalam ketaatan.
Ra'sul ibadah al-ita'ah. Puncaknya ibadah itu ada dalam ketaatan. Sehingga apa yang Allah perintahkan kita sami'na wa ata'na untuk melaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita sami'na wa ata'na untuk meninggalkan. Maka ketika datang perintah lalu kita tidak melaksanakan padahal mampu, datang larangan lalu kita melaksanakan, itulah yang disebut dengan dosa. Maka kasih sayang Allah itu dikarenakan awal mula manusia itu dalam keadaan fitrah untuk mengembalikannya lagi kepada kesucian, maka ada sarana taubat dengan dua cara. Satu, perintah untuk beristighfar. Dua, perintah untuk bertaubat. Kalau istighfar itu sendiri memohon ampun ya, Pak Kiai ya? Ya. Jadi kalau istighfar itu akar katanya kan ghafara. Artinya maaf. Kalau pakai ditambah hamzah, sin dan ta, jadi istighfar. Ada sebuah tuntutan. Makanya orang yang meminta ampunan disebut dengan istighfar. Kalimatnya astaghfirullah. Astaghfiru, aku memohon ampun Allah kepada Allah. Begitu kira-kira terjemahnya. Masuk binali takalluf ya, itu kalau qawaidul Arab. Sehingga yang tadinya maknanya ampunan, kalau sudah ditambah hamzah, sin dan ta itu artinya jadi beda. Memohon ampun. Memohon ampun. Itu berarti kita ya? Iya. Manusia ya? Manusia. Abid yang tadi diciptakan dalam keadaan fitrah. Ya. Masuk akil balik kan datang tugas untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi di situ ada syaitan, ada nafsu, gitu kan? Yang menggoda, di mana janji iblis itu akan selalu menggoda manusia sampai kapanpun. Bahkan iblis itu meminta izin kepada Allah, ya Rabb, fabima aghwaitani, dikarenakan engkau telah mengutuk aku, maka aku akan menghiasi perbuatan-perbuatan buruk dengan casing yang baik untuk Bani Adam, sehingga semua amal kebaikan itu akan digoda oleh yang namanya setan. Agar apa? Agar manusia maksiat. Maksiat itu berarti menentang perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Allah maha sayang kepada hambanya. Sampai dalam hadis qudsi itu, kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sarana pengampunan. Untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan dalam Al-Quran. Satu, Allah perintahkan istighfar. Yang kedua, Allah perintahkan taubat. Sebenarnya apa hubungannya antara istighfar dengan taubat? Kalau bahasa yang sederhana, istighfar itu sebuah kalimat permohonan maaf. Sementara taubat, langkah-langkah untuk mendapatkan pengampunan daripada dosa. Jadi ada ikhtiar kita yang harus dilakukan kalau mau mendapatkan ampunan Allah. Pakai gini, ketika seseorang beristighfar ya, meminta ampun, katakanlah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Seberapa besar dosa kita akan berguguran ya ketika kita dengan istighfar ini? Nah begini, istighfar itu ada istighfar mungkin budaya. Kadang-kadang ketika kita kaget saja, ada ungkapan astagfirullahaladzim. Harga-harga sembako mahal, kita juga astagfirullahaladzim. Pas menjelang lebaran, tiket gak kebagian juga, astagfirullahaladzim. Itu masih mending. Tetapi kalau kita lihat, istighfar yang akan menjadi sarana pengampunan, yaitu apa yang difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 135.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedang menjelaskan sifat orang takwa, di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang melakukan fahisyah, kejahatan, au zalamu anfusahum, atau berbuat aniaya terhadap dirinya. Makanya dalam dosa itu ada istilah fahisyah, ada istilah zalamu anfusahum. Kalau fahisyah, para ulama mengartikan dosa yang bisa merugikan orang lain, itu termasuk fahisyah. Baik. Dan dosa yang merugikan diri sendiri, itu namanya zalamu anfusahum. Jadi jangan merasa bangga. Sering kali kita mendengar ada ungkapan begini, ya mau sholat gak sholat, puasa gak puasa, yang penting kita tidak merugikan orang. Ya, itu kayaknya kalimat itu kalimat yang benar, padahal sesuatu yang harus diluruskan itu. Karena dosa itu bukan hanya merugikan orang lain, merugikan diri sendiri saja itu sudah termasuk dosa. Baik. Jadi, ada yang kalau bicara dosa tadi kan, ada yang menzolimi diri sendiri dan ada juga yang dosa fahisyah. Merugikan orang lain. Iya, merugikan orang lain. Tapi jangan karena kita merasa tidak merugikan orang lain, lantas biarin aja itu pada saya, kan nggak boleh gitu ya, ya. Emang sebenarnya kita zolim terhadap diri kita sendiri itu sebenarnya juga merugikan orang lain, Pak Kiai? Ada yang merugikan orang lain, ada dosa yang mungkin tidak dirasakan. Tidak terasa dan tidak dirasakan, iya. Padahal tetap akhirnya akan ada dampak. Contoh, seseorang tidak melaksanakan sholat. Ya. Apakah merugikan orang lain? Tidak kan? Tidak, iya. Tetapi ingat bahwa ketika sholat kita ada doa. Orang-orang soleh didoakan semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kita dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Di situ kan ada kerugian juga. Tapi kalau kita sholat, semuanya mendapatkan rahmat dari sholat yang kita lakukan. Padahal secara material siapa yang dirugikan kalau kita tidak sholat? Iya. Tetapi ketika kita menyakiti orang, itu mungkin ya, termasuk sesuatu yang merugikan orang. Nah, kembali bahwa istighfar yang dimaksud untuk meraih ampunan Allah itu, idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, dia ingat kepada Allah bahwa ketika kita meninggalkan perintah itu, sudah meninggalkan perintah dari yang menghidupkan kita, dari yang menciptakan kita, dari yang memberi kesehatan kepada kita, dari yang senantiasa memberi makan dan minum kepada kita. Bayangkan, ketika kita mempunyai ada satu permintaan dari orang tua kita. Kita sadar dari mulai kecil sampai selesai pendidikan, orang tua yang membiayai kita. Padahal orang tua tidak banyak permintaannya, minta datang di hari raya Idul Fitri. Lalu dengan kesibukan kita tidak bisa datang. Bagaimana perasaan kita? Ini ketika kita melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, Allah pemberi segala-galanya, lalu kita sadar. Zakarullaha, sadar, ingat bahwa yang kita langgar itu adalah perintah Allah, yang kita lakukan itu larangan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat, tidak ditunda-tunda. Kalimatnya kan menggunakan haraf ataf fa. Fa itu artinya tartib ittisal, berurutan sesuatu dan tidak terpisah. Begitu ingat, segera. Dia harus disegerakan. Segera beristighfar. Ya. Segera beristighfar. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena biasanya kalau keburukan ditunda-tunda itu suka lupa. Iya. Kalau keburukan dilupakan, nauzubillah, semakin hari semakin bertumpuk, maka kita banyak dosa akan merasa bersih dari dosa. Maaf, ketika pakaian yang masih baru, putih, terkena noda setitik saja, kita ini
kerasa dan Nggak enak terlihat. pakainya, iya. Ya. Tetapi ketika kita pakai pakaian yang sudah kotor, jangankan setitik noda, banyak pun sudah tidak merasa kotor lagi karena kita dalam kondisi kotor. Begitu pula dengan dosa kita. Makanya kenapa diperintahkannya juga di dalam Ali Imran 135 itu wasari'u, bersegeralah, bersegeralah. Kenapa harus disegerakan? Ada apa sebenarnya dengan ayat itu sampai memerintahkan agar kita bersegera menuju kepada ampunan Allah? Pakai gini ya, ketika kita memohon ampunan kepada Allah, haruskah kita sampaikan dosa kita itu apa? Misalnya kita pernah pernah meninggalkan sholat, maka kita sampaikan kepada Allah memohon ampun dari kita sudah meninggalkan sholat sekian lama, gitu ya. Haruskah kita begitu? Kalau kita harus begitu, gimana dengan dosa-dosa kita yang udah lama yang kita lupa ya? Nah itu Pak Kiai. Ya, ada dosa yang masih ingat, Ya. ada dosa yang sudah terlupakan atau sengaja dilupakan. Mudah-mudahan ya jangan. Maka ada metode. Benar ketika kita beristighfar itu kan harus jelas. Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Emangnya kamu punya salah apa? Duka teuing da teu ingat hiji-hiji aja. Kan bingung juga ya. Maka itulah kita sering mendengar ada istilah istighfaranen. Istighfaranen. Lidah kita mengucapkan istighfar, tetapi sama sekali tidak satu pun yang teringat. Oleh karenanya, metode para ulama itu perpendek. Perpendeknya? Ketika istighfar di waktu asar, Ya. coba bayangkan apa saja perilaku salah dari duhur sampai asar. Ya, sekian jam itu berapa lama itu Iya. kita melakukan apa? Itu masih ingat Pak Kiai? Iya. Daripada kita memohon ampun, satu pun tidak pernah ada yang teringat. Nanti ketika semua sudah yang baru-baru ingat, banyak kan dosa yang tidak ingat. Iya banyak banget. Makanya ada Allahumma gfirli ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, baik dosa yang baru atau dosa yang sudah lama. Mungkin nanti dosa yang ingat dan dosa yang tidak ingat. Disitulah hebatnya syariah Islam, sehingga ada amalan-amalan yang bisa menjadi kifarat terhadap dosa, terutama dosa yang tidak ingat, syarat dosanya bukan dosa besar.